Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Dan saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Sebelum Ibu menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan doa kita menjadi dimudahkan dalam belajar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab runtuhnya dinasti Umayyah I. Yang kedua yaitu menyebutkan faktor-faktor pemicu pemberontakan pada masa dinasti Umayyah I. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dinasti Umayyah I. Dan yang terakhir yaitu menggambarkan proses lemah sampai runtuhnya dinasti Umayyah I. Ya teman-teman, coba kalian amati ya gambar tersebut. Tahukah kalian siapa nama dari tokoh tersebut? Ada yang tahu? Ya, Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah salah satu tokoh khalifah pada masa dinasti Umayyah I. Beliau adalah khalifah yang memiliki sikap tegas, berani, sabar, adil, dan istiqomah. Namun, sikap yang dimiliki oleh beliau tidak dapat ditransfer kepada khalifah-khalifah sesudahnya. Sehingga pemerintahan dinasti Umayyah I mengalami proses melemah dan akhirnya runtuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Pembahasan yang pertama yaitu faktor mundurnya dinasti Umayyah I di Damaskus. Faktor mundurnya dinasti Umayyah I ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu sistem monarki yang dipakai oleh pemerintah Bani Umayyah dalam proses peralihan kepemimpinan memberikan pengaruh paling besar terhadap faktor lemah dan hancurnya Bani Umayyah I, yaitu putra mahkota yang diangkat menjadi khalifah sebelumnya masih kecil dan kurang profesional. Khalifah-khalifah tersebut tidak bisa melakukan kebijakan, bahkan tidak bisa memberikan pemikiran untuk perkembangan pemerintahan ke depannya. Sehingga yang mengendalikan pemerintahan adalah para pembesar istana seperti Perdana Menteri, pegawai istana, dan pengawal khalifah. Serta perilaku amoral dari para khalifah dan pembesar khalifah Bani Umayyah termasuk faktor internal yang ikut memberi pengaruh terhadap hancurnya Bani Umayyah I. Selanjutnya, faktor eksternal dari mundurnya Bani Umayyah I yaitu kekuatan dinasti Abbasiyah, Persia, dan kerajaan-kerajaan Nasrani. Munculnya kekuatan-kekuatan baru tersebut sekaligus menjadi penentang bagi kekuatan Bani Umayyah I. Pembahasan yang kedua yaitu faktor pemicu pemberontakan dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu faktor perebutan kekuasaan, yang kedua dendam, dan yang ketiga yaitu harta kekayaan yang melimpah. Faktor yang pertama yaitu perebutan kekuasaan. Hal ini terjadi karena putra mahkota lebih dari satu pada satu periode, sehingga sering terjadi perebutan siapa yang akan dahulu menjadi khalifah menggantikan posisi khalifah sebelumnya. Selain itu, pada masa pemerintahan dinasti Umayyah I, terdapat pemberontakan terjadi hampir di setiap pemerintah khalifah yang berkuasa, seperti pemberontakan dari gerakan Syiah, pemberontakan Abdullah bin Zubair dari kelompok Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, dan Qadariyah. Faktor yang kedua yaitu dendam, berawal dari kasus Muawiyah dengan Ali, yaitu karena Muawiyah yakin bahwa terbunuhnya saudara Utsman bin Affan, Ali ikut terlibat. Makanya ia menaruh dendam terhadap Ali, dan Muawiyah melakukan berbagai cara untuk menurunkan Ali dari pemerintahannya. Faktor yang ketiga yaitu harta kekayaan yang melimpah.
Hal ini disebabkan karena umat Islam pada masa itu selalu memenangkan perang, sehingga pemerintahan yang kalah harus bayar ghanimah kepada Islam. Karena di Baitul Mal tersimpan harta yang banyak, maka sering menjadi perebutan bagi umat Islam untuk berkuasa. Ya, setelah kita mengetahui faktor mundurnya dinasti Umayyah I dan faktor pemberontakan yang terjadi pada masa dinasti Umayyah, sehingga kita bisa menemukan kelebihan dan kekurangan pada pemerintahan dinasti Umayyah I. Yang pertama, faktor kelebihan dari pemerintahan dinasti Umayyah I, yaitu satu faktor sikap berani dan tegas dari beberapa khalifah Bani Umayyah seperti Muawiyah, Marwan, Abdul Malik, dan Walid bin Abdul Malik. Yang kedua yaitu sikap adil, jujur, dan religius dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga yaitu pola pengembangan budaya dengan pendekatan Arabisasi yang didukung oleh mayoritas masyarakat pada saat itu. Selanjutnya, sikap berani berperang dari kaum muslim yang menyebabkan umat Islam banyak mendapat kemenangan pada saat perluasan wilayah serta banyak mendapatkan ghanimah dan upeti. Adapun faktor kekurangan dari dinasti Umayyah I yaitu memakai sistem peralihan kekuasaan monarki. Yang kedua, banyak wilayah baru yang ditaklukkan tetapi tidak dibina secara intensif. Yang ketiga yaitu banyak kasus penyelewengan dari istana yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas oleh pemerintah seperti korupsi dan nepotisme. Selanjutnya, pengangkatan 2 putra mahkota dalam 1 tahun pemerintahan. Pembahasan yang keempat yaitu proses runtuhnya dinasti Umayyah I di Damaskus. Yang pertama yaitu karena sikap tidak senangan masyarakat terhadap khalifah-khalifah Bani Umayyah I. Yang kedua yaitu karena terjadinya peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Proses runtuhnya dinasti Umayyah I yang pertama karena sikap tidak senangan masyarakat terhadap khalifah-khalifah Bani Umayyah I. Ketidaksenangan masyarakat Islam terhadap pemerintah Bani Umayyah I disebabkan oleh praktek-praktek rusaknya akhlak dari para khalifah melalui acara-acara seremonial yang dilaksanakan di dalam istana dengan alasan untuk menghibur para pembesar-pembesar istana. Proses yang kedua yaitu peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Dalam peperangan tersebut, dinasti Umayyah kalah dan kekalahan tersebut sekaligus mengakhiri masa pemerintahan dinasti Umayyah I dan sekaligus diproklamirkan berdiri kekuasaan baru yaitu dinasti Abbasiyah. Ya, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab mundurnya dan runtuhnya Bani Umayyah I adalah sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi bangsa Arab yang lebih menekankan pada aspek senioritas, pengaturannya tidak jelas, dan menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan istana. Faktor yang kedua yaitu latar belakang terbentuknya Bani Umayyah I yang tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik yang terjadi pada masa pemerintah Khalifah Ali. Sisa-sisa pengikut Ali, yaitu kelompok Syiah dan kelompok Khawarij, terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti pada masa awal maupun secara tersembunyi seperti pada masa pertengahan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada kekuasaan dinasti Umayyah I, pertentangan etnis antar suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah I mendapatkan kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Selanjutnya yang keempat yaitu lemahnya pemerintahan Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap
perkembangan agama sangat kurang. Yang kelima yaitu penyebab langsung jatuhnya Bani Umayyah I adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh Abu Abbas As-Sofa. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas-duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah I. Ya, jadi motivasi yang kita dapatkan dari peristiwa runtuhnya dinasti Umayyah I yaitu jika kalian kembali, maka kalian akan mati tenggelam di lautan. Karena semua kapal sudah saya hancurkan. Akan tetapi, jika kalian maju untuk berperang, maka kalian akan mati syahid dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Nah, selanjutnya untuk tugas pada pertemuan kali ini, silahkan kalian untuk mereview materi yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian nanti diupload di Google Classroom. Sekaligus kalian mengisi presensi untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Ya, demikian tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.